kembali menyaksikan Mode On All About Fashion. Tadi kita udah bahas ya tips dan trik cara memadupadankan pakaian berwarna kuning, warna favorit saya. Sekarang untuk melengkapi informasi pengetahuan kita seputar fashion, kita sudah hadirkan seorang fashion designer dari Dahayu Gamis. Langsung saja kita sapa. Halo Ibu Ririn. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, gimana kabarnya hari ini? Baik, terima Baik. kasih. Ini dari Dahayu Gamis. Gamis. Iya. Kenapa namanya Dahayu nih? Bu? Dahayu itu saya ambil dari bahasa Sunda sebenarnya. Dahayu itu artinya cantik, ayu Oke, gitu. gelis. Dengan harapan Oke. ya kan. Itu sebuah doa kalau koleksi bajunya itu nanti cantik tampilannya, terus juga bikin orang yang pakai itu juga cantik. Gitu. Aduh, bener banget ya. Ini ngomong-ngomong alamatnya di mana sih Bu untuk tokonya sendiri? Di Turus Asri, Jalan Turus Asri 4, RT 7 RW 3. Di Bulusan Tembalang. Bulusan Tembalang. Iya. Oke, di Tembalang ya. Iya. Aduh, ini banyak-banyak anak kuliahan di sana ya Bu ya. Iya. Banyak banget. Nah ini kalau produk yang dibawa nih ada apa aja sih Bu Ririn? Ini ada kaftan, terus ada gamis. Ini sebenarnya lebih untuk ke pesta ya Mbak. Terus juga daily gamis ya. Ini untuk sehari-hari. Terus ini juga untuk sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau Dahayu Gamis itu kan nggak cuman gamis ya. Oke. Awalnya gamis tapi terus Merambah ke yang ke belakangnya lainnya ya. kan ada beberapa permintaan tuh. Akhirnya ada atasan, terus celana, baju, akhirnya semua gitu. Jadi kita nggak cuman melayani untuk yang berhijab aja. Oke, jadi non hijab juga ya. Iya. Waduh, luas banget nih berarti segmentasinya. Ya biar cuannya banyak Mbak. Betul banget, cuan Bu. Yang penting ada cuan nggak sih? Tapi fashion juga yang Fashion utama tetap, dong iya, kan. All iya. about fashion Iya, seperti benar, itu. benar. Tapi dulu awalnya gamis kan ya? Awalnya gamis. Kenapa dulu milih awalnya gamis gitu? Karena segmentasi untuk yang berhijab itu kan sebenarnya pasarnya itu dia lebih tersegmentasi. Terus juga ketika sudah kena di situ langganan tuh dia bakal loyal gitu. Jadi ketika kita sudah masuk di market yang tersegmen seperti itu, ya balik lagi. Penjualannya itu bakal lebih bagus, Lebih bagus, lebih mudah juga di awal udah seperti itu. ini Iya, ya, Bu, jadi ya. langsung masuk ke situ. Oke, ini ngomong-ngomong sejak tahun berapa Bu Dahayu Gamis? 2011. 2011. Udah 11 tahun ya Bu? Iya, kurang lebih OTW, ya. OTW 11 tahun ya, udah lama banget. 2011, iya. Ih, keren. 11 2011. tahun loh, bertahan sampai sekarang. Dari awalnya gamis, terus Gamis. merambah mulai berpikir untuk mengembangkan ke yang lain dari atasan, kemudian tadi ada celana. Juga itu mulai kapan setelah berapa tahun merambah di dunia gamis aja awalnya? Kurang lebih setahunan sih Mbak, jadi setahunan langsung itu ya, setahun? iya, jadi udah langsung reseller kan pada Mbak ada ini nggak, setelan ini nggak, bisa bikin ini nggak, setelan ini kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan Suara konsumen Iya, gitu betul. ya, Iya. yang akan mendatangkan cuan. Jadi mendatangkan request Iya. gitu ya. Oke, berarti Mendengarkan. awalnya gamis terus pada request gitu. Iya. Ih, ada nggak sih kalau atasan, Iya. bawahan, terus akhirnya diolah, akhirnya membuat All, atasan, ya, jadi semua. bawahan, celana, bawahnya celana, ada rok juga gitu? Ada rok juga. Rok juga, Iya. panjang pendek. Kan tadi non-hijab Lebih juga. ke panjang sih, Lebih ke kalau panjang. untuk yang roknya itu lebih ke panjang. Oke, kalau yang non hijab itu lebih ke apanya nih? Jadi Fashion misalkan buat atasan, kalau saya sih berusaha untuk jadi biar multifunction. Jadi misalkan kayak atasan long dress, terus dia model bukaan you can segitu. Harapannya kan kalau misalnya yang berhijab dia bisa Bisa pakai dikasih manset kardi, atau manset kardi, gitu ya, oke. Jadi bisa semuanya itu masuk. Sementara kalau misalkan kita pendek, langsung rok pendek kan padu-padannya agak susah ya gitu. Kecuali memang dia memang nggak berhijab gitu ya, jadi nggak masalah. Cuman kan harapannya tuh biar bisa semua masuk di situ. Betul. Gitu. Tapi sekarang semua baju mau yang dari non hijab dikehijabin juga bisa, banget kan bisa ya. banget, Tadi dengan bisa banget. ditambahin manset, Iya. kemudian pakai Mix and match cardigan, ya, tinggal iya. pinter-pinternya Iya, mix betul. and match. Iya. Betul banget nih Bu Ririn. Nah ini kalau yang membuat Bu Ririn nih ingin berusaha seperti ini dari awalnya gamis, lebih ke pakaian lah ya, pokoknya fashion gitu, apa sih? Suka. Suka? Iya.
Karena seneng aja gitu lihat baju cakep-cakep, terus lihat mbak-mbak pada pakai baju cakep-cakep itu seneng aja gitu. Apa namanya? Lihat model-modelnya gitu. Pertama kan saya lihatnya dari majalah gitu ya. Betul, terus, betul. kok bagus-bagus gitu. Ya udah akhirnya dari situ suka pengen punya. Bikin punya usaha yang seputar fashion, baju kayak gitu ya. Luar biasa sih, tapi saya juga pengen gitu. Nanti berarti bisa belajar ya sama Bu Ririn? Boleh banget dong pastinya. Nah, ini ngomong-ngomong, apakah mengikuti tren fashion saat ini juga? Kalau saya jujur ya, saya lebih ke basic. Jadi basic fashion, lebih senang ke basic fashionnya gitu. Karena memang segmentasi di pasar saya itu nggak suka terlalu yang riwah gitu modelnya. Riwah yang rempong gitu ya. Terlalu banyak detail itu terlalu banyak, terlalu ramai juga ya. Oke, jadi lebih ke yang basic fashion. Dan kalau basic itu untuk mix and match-nya lebih juga mudah. lebih mudah kayak gitu ya. Iya. Oke, ini warna-warnanya juga yang diangkat di tahun ini warna-warni juga ya. Warna-warni, karena tren di tahun trennya 2022 kan iya. warna-warna cerah gitu ya. Tapi yang biasanya pada paling diminati itu warna apa sih? Kalau saya kan biasanya emang cari aman warna hitam kalau saya. Kalau biasanya nih? Kalau yang paling banyak tuh sebenarnya ini Mbak, cenderung ke lilac ya. Oh iya, lilac. Cenderung ke lilac itu banyak, terutama ibu-ibu muda tuh suka yang warna lilac gitu. Ini berarti kebanyakan nih segmennya ibu-ibu muda juga gitu ya? Ibu-ibu muda, ya. Terus siapa lagi tuh biasanya? Ibu-ibu muda, terus ya ibu-ibu tua ya. Nah, ibu-ibu tua dan ibu-ibu muda gitu ya. Ibu-ibu Iya, pokoknya. ibu-ibu lah ya pokoknya. Ibu-ibu lah pokoknya, ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Oke, terus kalau misalnya kayak mahasiswa gitu juga ada nggak? Kalau mahasiswi itu mereka malah lebih dijual. Jadi reseller. Ya, reseller reseller saya juga tuh dong banyak berarti? yang mahasiswi malah. Jadi dijual lagi gitu. Oke, berarti emang banyak segmennya untuk ke ibu-ibu ya, ibu-ibu muda kayak gitu ya. Oke. Nah, ini kalau pendapat Bu Ririn sendiri nih mengenai tren fashion saat ini gimana nih Bu? Kalau menurut saya sih tren fashion sekarang itu tuh cepet banget ya Mbak. Maksudnya dalam 1 bulan tuh bisa berganti gitu. Dan balik lagi gitu. Jadi ada satu fase yang misalkan nih yang tren sebulan kemarin itu model crop gitu ya, bisa jadi 2 bulan kemudian juga dia akan mengulang lagi gitu. Jadi itu cepet banget. Secepat itu ya? Iya, perulangannya itu cepet gitu. Hitungan bulan? Bisa ada beberapa yang hitungan bulan, tapi ada juga yang hitungan tahun gitu kan. Tapi kan memang balik lagi ya ke selera. Bener sih, bener. Ke selera pasar. Cuman memang yang namanya fashion itu kalau menurut saya pribadi itu memang akan selalu berputar di hal yang sama gitu. Oke, tapi emang setuju sih kayak fashion yang mama di tahun 80-an, 90-an itu kadang sekarang diangkat lagi gitu di tahun ini kayak gitu. Celana apa sih Bu yang gede gitu, cut bray? Sekarang itu kan model misalkan jeans ya, jeans itu kan potongan model boyfriend itu kan. Oke, bener. Iya kan boyfriend itu sekarang lagi in banget gitu. Lagi padahal in lagi ya. Padahal sebelumnya kan ya? pakainya skinny jeans kan. Betul. Gitu. Sekarang yang sekarang ini tuh itu tadi model boyfriend yang lebih casual kali iya, lebih ya, casual, lebih casual gitu kalau pakai ya, boyfriend. lebih swag ya. Lebih swag. Oke, baik. Kalau dari Bu Ririn sendiri cara nih untuk tetap mengikuti tren fashion masa kini gimana nih Bu? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Modaan All About Fashion.